Bang Anton mendaftarkan kejaksaan minta supaya diselesaikan tahanannya. Sekarang berada di Cipinang. Saya bilang, kamu ngapain? Iya Pak, kalau saya udah selesaikan saya bisa lebih teriak-teriak lagi, lebih keras lagi. Jadi memang ini kayak kami ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kumpulan orang-orang yang gila. Kumpulan orang-orang yang gila dan memang sangat gila sekali menyertai negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah tidak berpikir resikonya apa lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Pak Kaban, di sini ada Mas Purnomo, Pak Saididu, Pak Laude, Bu Nur, kemudian eksekutif komite, Pak Al-Katri, Pak Tony, Bapak Ibu sekalian yang terlalu banyak karena saya sebutkan satu persatu, udah lapar soalnya. Ada Mas Fuad juga di belakang. Pada malam hari ini saya yang mengajak kita semuanya bersyukur karya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tanpa terasa walaupun gelombang menerpa begitu keras, tapi kita bagaikan karang yang gelombang semakin teguh. Kita bisa menjalani 3 tahun dan ini suatu hal yang luar biasa. Dan kenapa ini bisa terjadi? Karena kita semuanya ini adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai visi yang sama, niat yang sama, walaupun profesinya berbeda-beda. Kalau saya sering mengatakan susah kami dilawan, karena isinya di kami adalah orang-orang yang seperti dijanjikan lagu Indonesia Raya. Mereka sudah melalui membangun jiwanya dulu, baru membangun badannya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi ya sudah final, mau diapain badannya nggak terasa. Maka ketika kita lihat Bang Saganda, Bang Jumhur, kemudian Bang Anton, tidak sempat masuk ya, di Bang Edi, itu keluar dari tahanan bukan tambah kurus, tambah gemuk, tambah ceria. Dan anehnya meninggalkan uang juga puluhan juta ya, apa 100 juta lebih? Ya di sana. Jadi kemudian yang terakhir Bang Anton mendaftarkan kejaksaan minta supaya diselesaikan tahanannya. Sekarang berada di Cipinang. Saya bilang, kamu ngapain? Iya Pak, kalau saya udah selesaikan saya bisa lebih teriak-teriak lagi, lebih keras lagi. Jadi memang ini kayak kami ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kumpulan orang-orang yang gila.
kumpulan orang-orang yang gila dan yang sangat gila sekali menyertai negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah tidak berpikir resikonya apa lagi gitu. Karena memang kami ini lahir karena sama-sama melihat dengan kaca yang mata yang sama bahwa lihat dari segi ekonomi, demokrasi, kesenjangan sosial, kemiskinan, dan lain-lain itu sangat memprihatinkan. Dan kalau dibiarkan bangsa ini semakin hari semakin hancur. Kemudian dari orang-orang yang ada ini berkomunikasi entah gimana caranya, tahu-tahu kita sepakat menyiapkan di Tugu Proklamasi, maka kita deklarasikan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia. Ini yang menarik dan saya di sini banyak belajar karena ibaratnya kalau berdemokrasi saya itu masih nol besar. Walaupun di tentara ada demokrasi, sebelum mengambil keputusan kita berdasarkan musyawarah. Tapi setelah keputusan nggak ada lagi yang membantah. Tapi disinilah saya belajar dari semuanya yang ada di sini. Belajar kemarahan dengan Pak Saididu gitu kan. Saya tanya sama ibunya, itu pun tidur pun mengigonya marah ya. Marah kepada pemerintah yang zalim katanya. Dan inilah kami selama perjalanan ini. Tapi yang jelas kenapa kok kami ini bisa berjalan begitu kuatnya. Karena saya belajar dari kebetulan di sini ada Pak Bahtiar, Prof. Wahab, Pak Kaban, banyak lagi yang dilandasi keimanan yang sangat tebal, kemudian ilmu agamanya juga luar biasa, dan mengingatkan kepada saya dan semuanya. Ada hadis yang ditulis Imam Al-Bukhari nomor 7102 dan 7103 tentang keputusan kilat yang diambil oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika mendengar bahwa rombongan Siti Aisyah yang dipimpin oleh Talha bin Ubaidillah dan Jubir mendengar ini, maka Ali bin Abi Thalib dan Ammar bin Yasir mengambil keputusan untuk mencegah, jangan sampai masuk. Maka kelilinglah ke sahabat-sahabat Nabi. Ketika datang ke beberapa sahabat, heran mengapa keputusan yang besar seperti ini tanpa musyawarah dan istiqoroh. Bahkan saya heran. Nah, akhirnya karena sahabat ini tidak mau membantah, dia hanya mengatakan saja keputusanmu terlalu cepat. Karena saya tidak diundang untuk musyawarah, apalagi istiqoroh. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kamu itu lambat, tapi tidak marah. Apa yang terjadi? Terjadilah pertempuran yang besar dan korbannya tidak kurang dari 70.000 sahabat-sahabat Rasulullah SAW mati syahid. Inilah maka di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, dalam setiap mengambil keputusan pasti dilalui dengan musyawarah. Setiap hari Selasa atau Rabu kita berkumpul sini, berdiskusi. Walaupun sudah sepakat, kadang-kadang malam-malam kirim WA. Pak Gatot, pagi-pagi saran begini-begini, saran begini. Saya yakin ini pasti didahului dengan doa, pagi-paginya baru dapat gambaran. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan kami ini tidak pernah kita melakukan sesuatu tanpa musyawarah dan tanpa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini membuat sampai dengan saat ini kita bisa berjalan. Saudara sekalian, bahwa kalau kita melihat perjalanan kita ini, betapa kita ini sebenarnya marah.
Saya yakin semuanya marah lihat keadaan ini. Tetapi memang marah itu kan disuruh oleh nafsu. Dan nafsu itu memang dari Tuhan. Supaya kita punya kemauan. Yang melaksanakan nafsu ada akal kan gitu. Tapi akal yang sehat tidak bisa marah. Tetapi kalau sudah mulai proses bertubi-tubi, akhirnya akal juga akan marah. Ini pun yang dirasakan oleh rakyat. Walaupun pemerintah ini punya kekuasaan, punya aparat, punya semuanya. Kalau dilakukan semau-maunya, sak karpe dewe, sak karpe insun orang sudah bilang, maka ingat hukum sebab akibat itu pasti akan terjadi. Dan berjalan secara otomatis dan sistematis, yaitu hukum alam. Di mana gelombang tsunami masa nanti akan melibas. Itu pengalaman di mana-mana. Sekuat apapun juga. Kita lihat Pak Harto begitu kuatnya masih berkuasa, tetap aja terjadi. Ini sebenarnya dikhawatirkan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar ini jangan sampai terjadi. Sehingga kita memberikan masukan. Dan kalau kita lihat masukan-masukan yang kita sampaikan, ini kan semuanya syarat dengan edukasi, argumentatif, logis, realistis, serta etis. Sehingga sebebal dan sejahat apapun penguasa, insya Allah mau mendengar dan menerima kritikan. Tapi apa faktanya? Apa yang menjadikan kritikan tidak direspon. Tetap saja membebal, bahkan direspon dengan mengkerangkeng. Yang mengkritik dengan argumentasi, dengan data-data yang lengkap, kemudian bersifat edukasi. Dan aneh bin ajaib, karena kehilangan akal untuk menjaring, menuntut, maka digunakanlah pasal-pasal dari undang-undang penjajah. Pasal 1, Undang-Undang nomor 1, tahun 1946. Itu sebenarnya undang-undang Belanda yang lahir pada tahun 1942 dan bulan Maret. Isinya plus sama persis, hanya di dalam undang-undang itu dicantumkan. Kalau Indonesia itu Belanda itu berubah menjadi Indonesia. Kalau gubernur militer itu dirubah menjadi presiden. Jadi persis. Bayangkan 78 tahun kita merdeka karena kehilangan akal menggunakan pasal yang persis diadopsi penjajah. Dan itu pasal khusus untuk semua anggota kami yang dipidanakan. Entah itu Jumur Hidayat, entah Sagana Nainggolan, Anton Permana, dan bahkan Bang Rocky nanti sama itu. Edi Mulyadi. Apakah tidak malu gitu loh. Tapi memang kemaluannya udah gak ada sih, gimana lagi. Jadi ya mau bilang apa kan gitu. Toh mereka berpikir kamu buat apa-apa semau-mau aja, pokoknya saya maunya seperti ini. Tetapi kami tidak akan surut. Tidak akan surut. Seperti yang sekarang ini. Makanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat. Kita menantang semua calon presiden. Berani enggak dia menandatangani kontrak? Yaitu barang siapa yang menjadi presiden, pada saat dia menjadi presiden, dia harus mengeluarkan amnesti dan mengeluarkan tim investigasi untuk siapapun yang mendidik dan mendidik, menuntut dan memutuskan hukuman bagi siapapun ketua-ketua partai atau calon presiden dan wakil presiden yang dipidanakan mulai bulan September. Saya ulangi, kita mengajak semua calon-calon presiden untuk menandatangani kontrak kepada siapapun, entah itu calon presiden, ketua partai, atau sekjen partai,
yang dipidanakan sejak bulan Maret sekarang ini, maka pada saat Presiden dilantik, yang sambutan pertama adalah saya mengeluarkan amnesti bagi orang-orang yang di penjara ini untuk keluar dan membentuk tim investigasi untuk menginvestigasi baik itu penyidik, penuntut, pengambil keputusan. Karena itu semuanya nuansa politik. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa nanti calon cuma satu. Nggak bisa kan? Maka diundur. Bisa. Sekarang aja Bawaslu sudah melaporkan KPU. Komisioner KPU, kalau ada 5 saja yang kena, jadi nggak pemilu? Nggak jadi. Kita harus ikut mengamati sampai sejauh itu. Indikasi-indikasi yang sekarang ini. Karena perjalanan masih di bulan November ya, tanggal November. 25 November saat terakhir kan, pendaftaran. Masih panjang, jadi ria-ria ini masih ada yang perlu benar-benar kita amati baik-baik. Saudara sekalian, karena memang kami ini jangan berhenti untuk berjuang, karena kami ini selalu akan berusaha agar bagaimana kehadiran kami dalam kehidupan berbangsa ini bisa dipandang suatu yang sangat prospek untuk melakukan perubahan nasib. Saya ulangi, perubahan nasib dari masyarakat yang nasibnya buruk ke nasib yang lebih baik. Dan selanjutnya bagaimana Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia agar kehadiran kami ini dalam kehidupan bangsa ini bisa mengedukasi masyarakat agar benar-benar paham pada prinsip-prinsip demokrasi yang sama-sama kita sepakati bersama. Kemudian bagaimana kehadiran kami dalam kehidupan berbangsa ini bisa mempererat kembali persatuan yang telah porak-poranda dengan provokasi politik polarisasi. Pendek kata, bagaimana kami ini ketika di padang pasir yang panas terik melihat satu botol berisi air mineral yang tentunya akan diperebutkan orang. Dan ini perlu perjuangan lebih keras lagi, lebih terorganisasi lagi agar bangsa ini bisa selamat. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena tayangan video tadi sudah menggambarkan semua perjalanan kami. Kemudian Bung Rocky juga sudah menjelaskan, Pak Wahab juga. Saya hanya mengantarkan saja sebagai penutup karena sama-sama sudah larut malam, tidak efektif lagi karena pandangannya semuanya sudah ketumpung yang di depan sini. Aspiratif banget ini. Jadi itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada rekan-rekan semuanya, para deklarator kami yang ada dimanapun berada, yang selalu terus berjuang pantang mundur dan tidak ada personeling parkir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.